Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabik pun. Baiklah, di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai hukum termodinamika 2 dan entropi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya sebagai moderator akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang diantaranya, yang pertama ada Tiffany Salsabila Azhara dengan ujung NPM 009. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Syukri Limbong dengan ujung NPM 0311. Yang ketiga ada Melija Putri dengan ujung NPM 029. Yang keempat ada Debbie Almalia Mutiara Basta dengan ujung NPM 047. Yang kelima ada Nurul Asyifa dengan ujung NPM 055. Dan yang terakhir ada Nanda Khairunisa dengan ujung NPM 001. Baik, di video kali ini saya akan memandu jalannya presentasi. Diharapkan untuk semua mahasiswa dapat memahami serta menyerap ilmu yang akan kami berikan. Penyebaran energi. Peranan distribusi energi dapat digambarkan dengan cara kita akan membayangkan sebuah bola yang memantul di atas lantai sebagai lingkungan di dalam sistem global terisolasi. Kita dapat tahu bahwa setelah suatu pantulan bola tidak bisa memantul lagi dengan yang tinggi, yang sama seperti tinggi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gesekan antar material bola dan lantai. Arah perubahan spontannya menuju keadaan bola berhenti. Dengan semua energinya turun menjadi gerakan thermal atom-atom lantai yang tak terbatas. Saya Tiffany Salsabila Azhara akan melanjutkan pembahasan mengenai entropi. Hukum pertama termodinamika mengarah ke pengenalan tentang energi dalam U. Ini merupakan fungsi keadaan yang memungkinkan kita mengkaji apakah suatu perubahan diperbolehkan. Perubahan yang bisa terjadi hanya yang energi dalam sistem terisolasinya tetap sama. Hukum yang memberikan petunjuk tentang perubahan spontan, yaitu hukum kedua termodinamika, dinyatakan dalam fungsi keadaan lain, yaitu entropi. Hukum kedua yaitu entropi suatu sistem yang terisolasi bertambah selama ada perubahan spontan. Dapat dinyatakan dengan delta S total lebih besar daripada 0. Dengan S total menyatakan entropi total semua bagian sistem terisolasi. Yang selanjutnya adalah definisi statis entropi. Entropi dapat dihitung dengan rumus yang diajukan oleh Ludwig Boltzmann pada tahun 1869, di mana S sama dengan K ln W, dengan K sebagai tetapan Boltzmann yang nilainya adalah 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Tetapan ini ada hubungannya dengan tetapan gas, dengan R sama dengan NaK. Kuantitas W adalah banyaknya jalan agar energi sistem dapat dicapai dengan penyusunan ulang atom-atom atau molekul-molekul di antara keadaan-keadaan yang ada. Satuan entropi sama dengan satuan K. Dengan demikian, satuan entropi molar yaitu entropi per mol adalah Joule per Kelvin mol, atau sama dengan satuan R dan satuan kapasitas kalor molar. Yang selanjutnya adalah definisi termodinamika dari entropi. Kita dapat menggambarkan lingkungan dengan reservoir thermal yang besar. Pada praktiknya adalah bak air yang temperaturnya tetap. Andaikan beban yang jatuh dihubungkan dengan pemanas dan ketika beban turun sejumlah kalor dekiaksen dipindahkan ke reservoir, makin besar jumlah atom yang dipindahkan ke reservoir, makin besar pula gerakan thermal yang ditimbulkan, sehingga makin besar pula penyebaran energi yang terjadi. Jadi kita dapat menuliskannya dengan ds aksen tak terhingga dq aksen. Saya, Melija Putri, NPM 211302329, akan melanjutkan materi tentang perubahan entropi sistem. Sekarang kita mengambil definisi perubahan entropi lingkungan untuk menghitung perubahan entropi sistem itu sendiri. Strategi yang kita ambil adalah menggunakan lingkungan untuk mengembalikan sistem ke keadaan awalnya secara reversibel tanpa menghasilkan entropi lebih lanjut. Kemudian, kita memeriksa lingkungannya untuk melihat berapa besar entropi yang sudah dipindahkan dalam proses.
kita akan mengatur temperatur lingkungan supaya sama dengan temperatur sistem, sehingga lingkungan dan sistem dalam keseimbangan termal, dan selanjutnya menuliskan T aksen sama dengan T. Misalkan saja perubahan awal entropi sistem ketika proses terjadi adalah ds. Ini merupakan perubahan yang akan kita ukur. Prosesnya tidak perlu reversibel, tetapi misalkan saja kita dapat menemukan jalan yang menghubungkan kedua keadaan yang sama dan jalan ini reversibel. Sebagai contoh, perubahannya berupa isotermal, penguraian gas tak reversibel sebesar volume dV, yang dalam hal ini jalan reversibelnya berupa pemuaian gas isotermal reversibel sebesar volume yang sama. Dalam kedua hal itu, perubahan entropinya sama karena S adalah fungsi keadaan, tetapi energi yang diserap sebagai kalor. Secara umum, dq dan dq ref untuk jalan reversibel dapat berbeda. Sekarang, andaikan kita mengembalikan sistem ke keadaan awal secara reversibel. Entropinya berubah sebesar min ds, karena entropi termasuk fungsi keadaan dan nilainya harus kembali ke nilai asalnya jika keadaannya dikembalikan. Energi yang harus diberikan sebagai panas juga negatif dari perubahan dalam langkah maju, dan karenanya sama dengan min dq ref. Energi ini berasal dari lingkungan sehingga lingkungan mengalami perubahan energi dq aksen sama dengan dq ref. Dan entropi total sistem global terisolasi selama pemulihan bernilai 0 karena pemulihan ini berlangsung reversibel. Oleh karena itu, min ds ditambah dq ref per t sama dengan 0, atau ds sama dengan dq ref per t. Jadi, kita dapat menentukan perubahan entropi jika suatu sistem berubah di antara dua keadaan tertentu, dengan mencari kalor yang diperlukan untuk membawa sistem itu sepanjang jalan reversibel antara kedua keadaan yang sama. Untuk perubahan yang dapat diukur, perubahan entropi adalah jumlah atau integral dari perubahan-perubahan sangat kecil. Delta S sama dengan integral F sampai I dq ref per T. Selanjutnya, entropi perubahan tak reversibel. Entropi perubahan tak reversibel. Bayangkan sebuah sistem dalam kontak termal dan kontak mekanis dengan lingkungannya. Kita akan mengatur agar sistem dan lingkungannya dalam kesetimbangan termal atau pada temperatur yang sama. Walaupun demikian, sistem dan lingkungannya itu perlu dalam keseimbangan mekanis. Gas dapat mempunyai tekanan lebih besar daripada lingkungannya. Semua perubahan keadaan disertai dengan perubahan entropi sistem ds dan perubahan entropi lingkungannya ds aksen. Secara umum, perubahan entropi keseluruhan bernilai lebih dari 0 karena prosesnya mungkin tak reversibel. ds ditambah ds aksen lebih dari atau sama dengan 0, atau ds lebih dari atau sama dengan min ds aksen. Ketaksamaan ini disebut ketaksamaan Clausius. Sekarang, kita akan menggunakan hasil ini untuk memperlihatkan bahwa pertambahan entropi memang terjadi pada dua hal yang disebutkan dalam pengantar pemuaian bebas gas dan pendingin benda gas. ds lebih dari atau sama dengan dq per t. Baik, saya Debbie Almalia Mutiara Basta akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu pemuaian spontan. Mula-mula, kita misalkan sistem mengalami perubahan adiabatik tak reversibel, maka dq sama dengan 0, dan dengan ketaksamaan Clausius, ds lebih besar dari 0. Jadi, untuk jenis perubahan spontan ini, entropi sistem berubah. Jika gas sempurna memuai secara isotermal, energi dalamnya tetap d partial U per d partial V kali T sama dengan 0. Oleh karena itu, menurut hukum pertama, du sama dengan dq plus dw sama dengan 0.
sehingga dq sama dengan min dw. Jika memuai bebas ke ruang hampa, gas tidak melakukan kerja, sehingga dw sama dengan 0, yang berarti bahwa dq sama dengan 0 juga. Oleh karena itu, menurut ketaksamaan Clausius, ds lebih besar dari 0. Dalam kedua hal, dq sama dengan 0 dan tak ada kalor yang dipindahkan ke lingkungannya. Karena persamaan 3 menunjukkan perubahan entropi lingkungan bagaimana perubahan itu terjadi. Maka untuk kedua jenis perubahan itu, ds aksen sama dengan 0, perubahan entropi keseluruhan adalah jumlah perubahan dalam sistem dan lingkungannya. Karena ds sama dengan 0 dan ds aksen sama dengan 0, untuk keduanya, kita dapat menyimpulkan untuk pemuaian adiabatik tak reversibel dan untuk pemuaian isotermal bebas ke sempurna, ds total lebih besar dari 0. Kemudian pendinginan spontan. Bayangkan pemindahan energi sebagai kalor satu nilai mutlak dari Q dari satu reversior besar sumber daya pada temperatur tinggi TH ke reversior lain, wadah yang temperaturnya lebih rendah TC. Jika nilai mutlak meninggalkan sumber panas, entropi sumber berubah sebesar min nilai mutlak TH. Jika nilai mutlak memasuki reversior dingin, entropinya berubah sebesar plus nilai mutlak per IC. Oleh karena itu, perubahan entropi keseluruhan adalah delta S total sama dengan nilai mutlak Q per TC dikurang nilai mutlak Q per TH sama dengan nilai mutlak Q buka kurung 1 per TC dikurang 1 per TH tutup kurung. Dan nilainya positif karena TH lebih besar dari TC. Dengan demikian, pendingin bersifat spontan. Materi selanjutnya yaitu perubahan entropi yang menyertai proses-proses khusus. Karena terjadi perubahan derajat keteraturan molekular, ketika suatu zat membeku atau mendidih, kita dapat mengharapkan adanya perubahan entropi. Pada temperatur transisi T, sistem ada dalam kesetimbangan. Dan temperatur sistem sama dengan temperatur lingkungan. Oleh karena itu, energi dipindahkan sebagai kalor antar sistem dan lingkungannya secara reversibel dan isotermal. Karena pada tekanan tetap, Qref sama dengan delta H TRS, perubahan entropi sistem adalah delta S sama dengan delta H TRS per TT. Jika transisi fase bersifat exotherm, perubahan entropi bernilai negatif. Hal ini sesuai dengan sistem yang menjadi lebih teratur. Sedangkan jika transisinya endotherm, perubahan entropinya bernilai positif yang sesuai dengan sistem yang menjadi lebih tidak teratur. Pelelehan dan penguapan adalah proses endotherm, sehingga keduanya diikuti dengan kenaikan entropi sistem. Hal ini sesuai dengan cairan yang menjadi lebih tak teratur ketimbang padatan, dan gas lebih tak teratur ketimbang cairan. Saya, Nurul Ashifa, akan melanjutkan materi mengenai pemuaian gas sempurna. Adapun rumus dari pemuaian gas sempurna yaitu delta S sama dengan NR ln VF per VI. Bentuk ini berlaku baik untuk perubahan keadaan secara reversibel maupun irreversibel. Jika perubahannya reversibel, perubahan entropi lingkungan haruslah sedemikian rupa agar delta S tot sama dengan 0. Oleh karena itu, perubahan entropi lingkungan adalah delta S aksen sama dengan min R ln VF per FI. Walaupun demikian, jika pemuaian terjadi secara bebas dan tak reversibel, jika kerja yang dilakukan itu sama dengan 0 dan temperaturnya tetap atau delta U-nya sama dengan 0, maka tak ada energi yang dipindahkan antar sistem dan lingkungannya, sehingga Q sama dengan 0. Akibatnya, entropi lingkungan tidak berubah. Entropi sistem berubah dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya, sehingga perubahan entropi keseluruhannya ini dari sistem global terisolasi dengan rumus delta S tot sama dengan NR ln VF per VI. Bentuk ini adalah bentuk eksplisit untuk menghitung sejauh mana entropi sistem global terisolasi akan bertambah selama perubahan tak reversibel.
Selanjutnya, perubahan entropi jika sistem dipanaskan. Kita dapat menggunakan persamaan untuk menghitung pada temperatur TF dari nilainya pada TI dengan rumus STF sama dengan STI ditambah integral batas atas TF batas bawah TI dikali dq RF per T. Kita tertarik terutama pada perubahan entropi jika sistem dikenai tekanan tetap selama pemanasan. Kemudian dari definisi kapasitas kalor didapatkan rumus dq REF sama dengan CP dikali DT. Selama sistem tidak melakukan kerja bukan pemuaian, konsekuensinya pada tekanan tetap dengan rumus STF sama dengan STI ditambah integral batas atas TF batas bawah TI CP dikali DT per T. Baik, terima kasih saudara Nurul. Saya akan lanjutkan. Demikian pula pada volume tetap STR sama dengan STI sama dengan STI plus integral batas atas TF batas bawah TI CV DI per T. Tentu ini memungkinkan kita untuk mengetahui entropi suatu zat pada sembarang temperatur, asalkan kapasitas kalor sudah diukur pada rentang tertentu. Untuk gas, sering terjadi CP, tidak bergantung pada temperatur, di sekitar rentang menengah sehingga pada tekanan tetap, STF sama dengan STI plus CP batas integral atas TF batas integral bawah TI DT per T sama dengan STI plus CP linier TF per TI. Pengukuran entropi. Entropi sistem pada temperatur T dapat dihubungkan dengan entropi pada T sama dengan 0 dengan mengukur kapasitas kalor CP pada temperatur berbeda-beda dan mengevaluasi integral dalam persamaan sebelumnya. Pada setiap transisi fase, entropi transisi harus ditambahkan. Dalam arti HTRS per TI HTRS per HT titik delta. Misalnya, jika suatu zat meleleh pada temperatur TF dan mendidih pada temperatur TB, entropi di atas temperatur didihnya adalah ST sama dengan S0 plus integral batas atas TF batas bawah TB integral batas atas TF batas bawah 0 CP padatan per T plus delta H per TV plus batas integral atas TB batas bawah T CP cairan per T DT plus delta H VAP per TB plus batas integral atas T batas integral bawah TB CP gas DT per T. Salah satu masalah dalam pengukuran entropi adalah sukar mengukur kapasitas kalor di dekat T sama dengan kosong. Ada dasar-dasar teori yang baik untuk menganggap bahwa kapasitas kalor sebanding dengan T 3 jika T rendah, dan ini merupakan dasar dari ekstrapolasi dB. Dalam metode linear CP diukur sampai temperatur serendah mungkin. Kemudian kurva berbentuk AT3 dicocokkan dengan data sehingga nilai A bisa didapat, lalu dibentuk CP sama dengan AT3 dianggap sahih sampai dengan T sama dengan 0. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini ialah hukum yang memberi petunjuk tentang perubahan spontan, yaitu hukum kedua termodinamika, yang artinya dinyatakan dalam fungsi keadaan lain, yaitu entropi. Kita akan melihat bahwa entropi memungkinkan kita dalam mengkaji apakah suatu keadaan bisa didapat dari keadaan lain dengan adanya suatu perubahan spontan. Proses tak reversible menghasilkan entropi, sedangkan proses reversible adalah perubahan yang sangat seimbang dengan sistem dalam keseimbangan dengan lingkungannya pada setiap tahap. Bagaimanapun,
Perubahan terjadi reversible atau tak reversible selama tak terbentuk tempat panas lokal dalam lingkungan. Jadi ini berlaku selama lingkungannya tetap dalam kesetimbangan. Jika terbentuk tempat panas, energi yang terlokalisasi akan menyebar secara spontan dan menghasilkan entropi. Jika reaksi kimia berlangsung dalam sistem dengan perubahan entalpi delta H, kalor yang memasuki lingkungan pada tekanan tetap adalah Q inverse sama dengan min delta H. Sistem ada dalam kesetimbangan dan temperatur sistem sama dengan temperatur lingkungan. Energi dipindahkan sebagai kalor antar sistem dan lingkungannya secara reversible dan isotermal. Jika transisi fase bersifat eksotron atau delta H TRS lebih kecil dibandingkan 0, seperti pada pembekuan, perubahan entropi bernilai negatif sesuai dengan sistem yang menjadi lebih teratur. Jika transisi fase endotherm maka akan sebaliknya.